Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Ardianti di program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputaran Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita pertama. Polres Jeneponto salurkan daging kurban untuk kaum duafa. Polres Jeneponto, Polda Sulsel, salurkan daging kurban ke masyarakat, khususnya bagi kaum fakir miskin, keluarga terdampak stunting, dan kaum duafa. Penyaluran daging kurban yang berasal dari hasil patungan personil Polres Jeneponto sebanyak 12 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang diserahkan secara langsung oleh Kapolres AKBP Widi Setiawan. Kapolres AKBP Widi Setiawan menyampaikan, jika penyaluran daging kurban ini merupakan bagian dari bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, terutama dalam upaya membantu mengurangi angka stunting di Kabupaten Jeneponto. Tingginya angka stunting ini menunjukkan bahwa dengan kepedulian yang tulus, pihaknya merasa terpanggil untuk berbagi rezeki dan memberikan kontribusi melalui hewan kurban. Dalam pendistribusiannya, panitia kurban Polres Jeneponto membagikan daging kurban secara merata kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Termasuk di dalamnya adalah keluarga prasejahtera, kaum duafa, serta keluarga yang memiliki anak dengan kondisi stunting. Dengan kegiatan ini, Polres Jeneponto tidak hanya menjalankan ibadah kurban sebagai kewajiban umat muslim, tetapi juga menunjukkan bahwa kehadiran Polri benar-benar terasa di tengah-tengah masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan dan perhatian. Pria di Makassar tewas usai ditikam rekannya saat pesta miras. Seorang pria inisial A 28 tahun tewas setelah ditikam rekannya usai minum minuman keras bersama di malam hari raya Idul Adha. Pelaku yang melarikan diri berhasil ditangkap di Kabupaten Jeneponto. Diketahui, pelaku berinisial RH 32 tahun menikam rekannya sendiri lantaran tersinggung dengan perilaku korban yang mengganggu dirinya di saat pesta miras di Jalan Inspeksi Pamkanal, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Makassar, Jumat 6 Juni, sekitar pukul 20.30 WITA. Setelah cekcok, pelaku menunggu situasi tempat pesta miras itu, tepatnya di depan rumah korban hingga keadaan sepi. Kemudian pelaku menikam korban sebanyak 2 kali. Warga yang melihat peristiwa tersebut langsung membawa korban ke rumah sakit, namun korban dinyatakan meninggal dunia setelah mengeluarkan banyak darah. Setelah menikam korban, pelaku sempat meminta tolong kepada rekannya untuk melarikan diri, namun pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku di Kampung Baraya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sabtu 7 Juni sekitar pukul 2.30 WITA. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti sajam, jenis badik yang digunakan pelaku menikam korban, serta panah busur yang didapatkan di rumah pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang KUHP Pasal 351 Ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polsek Manggala bagikan daging kurban ke masyarakat. Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, Polsek Manggala melaksanakan penyembelihan hewan kurban di halaman Mapolsek yang berlokasi di Jalan Lasuloro Raya, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala pada Sabtu 7 Juni pagi. Kapolsek Manggala Kompol Samuel Toklonga bersama jajarannya turut langsung dalam prosesi penyembelihan 1 ekor sapi kurban yang dagingnya akan dibagikan kepada warga sekitar dan masyarakat yang membutuhkan. Proses penyembelihan dan pembagian daging kurban berlangsung tertib dan lancar dengan melibatkan sejumlah personel polsek untuk memastikan pembagian dilakukan secara adil dan tepat sasaran. 9 rumah di kawasan padat penduduk di Makassar ludes terbakar. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardianti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sebanyak 9 unit rumah semi permanen di kawasan pemukiman padat penduduk ludes terbakar di Jalan Urip Sumoharjo, Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Makassar, Senin 9 Juni dini hari. Hasanuddin menyebutkan 14 armada damkar dikerahkan
dengan total 45 orang personil diturunkan untuk memadamkan api. Pemukiman yang padat penduduk menghanguskan seluas 40 kali 25 meter persegi yang terletak di RT 002 atau RT 003 RW 006 Kelurahan Karwisi. Namun berhasil dipadamkan selama 2 jam sekitar pukul 5.04 WITA. Ketua RT setempat Akbar menyebutkan, ada 9 kepala keluarga yang terdampak pada kebakaran. Namun pihaknya masih menunggu hasil asesmen dari Dinas Sosial Kota Makassar untuk pemberian bantuan terhadap korban yang mengalami peristiwa tersebut. Sementara itu, informasi salah seorang warga bernama Ramla mengaku kebakaran tersebut terjadi saat dirinya bersama keluarga dalam keadaan terlelap. Kemudian terbangun setelah mendengar teriakan warga lain yang mengatakan ada kebakaran, sehingga ia langsung keluar dari rumahnya. Ramla mengaku sempat mencium bau menyengat seperti kabel terbakar, sehingga membangunkan keluarganya untuk bergegas keluar menyelamatkan diri. Namun tidak berselang lama, kobaran api mulai membesar dan melahap 9 rumah tersebut. Meski demikian, api berhasil dipadamkan dan dipasangi garis polisi untuk penyelidikan pihak kepolisian. Namun 9 rumah ludes terbakar dalam peristiwa tersebut. Sementara penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan. Namun dugaan sementara dipicu arus pendek atau korsleting listrik salah satu rumah.